Selamat pagi, kita ketemu kembali di video tentang pembelajaran pemrograman web. Kali ini videonya akan membahas mengenai bagaimana kita mengintegrasikan sebuah bootstrap bootstrap jenis tertentu ke dalam sebuah web dengan tipe native. Nanti akan dibahas gimana caranya mengintegrasikan sebuah bootstrap pada framework PHP, misal CodeIgniter. Tapi kali ini yang akan kita bahas awal adalah bagaimana mengintegrasikan bootstrap di PHP native ya. Yang harus kita siapkan adalah yang pertama tentu bootstrapnya ya. Kita harus memilih jenis bootstrap apa yang akan kita gunakan. Kemudian kita harus punya master aslinya, master bootstrap jenis tersebut. Nanti baru dipelajari seperti apa sintak-sintaknya. Jadi langsung saja. Sebenarnya ada banyak jenis bootstrap, misalkan ini saya coba ada beberapa jenis. Ini semisal admin LTI. Nah, ini jenis bootstrap admin LTI, dia punya banyak fitur. Ada juga bootstrap jenis PVR Lite. Nah, ini ada PVR Lite, kita bisa pilih salah satu seperti ini. Nah, ada banyak ya menu-menunya, fitur-fiturnya, ada bentuk-bentuknya. Sudah ada bentuk e-commerce, ada blog, ada elemen-elemennya juga sudah lengkap, ada button misalkan dan seterusnya. Intinya saat kita ingin mengintegrasikan sebuah website dengan bootstrap, maka kita harus punya dulu bootstrap jenis apa yang akan kita integrasikan, karena setiap bootstrap itu akan memiliki sintak yang berbeda, tapi pada dasarnya caranya sama, cuman hanya beda kelas dan penempatan beberapa sintaknya saja. Saya coba lagi yang lain, upcap ya, upcap yang lebih sederhana. Nah, ini ada dua jenis, vertikal dan horizontal. Kita pilih horizontal aja. Kalau menu horizontal yang sebelah atas, bagian atas seperti ini. Nah, di sini juga sama lengkap, ada button, card. Nah, ini ada card. Kemudian ada modal juga. Nah, ini standarnya sekian, large-nya sekian, small-nya sekian ya. Dan ini yang posisi tengah. Oke. Sebenarnya bootstrap apapun tidak ada masalah. Kita bisa menggunakan semua bootstrap. Cuman nanti akan berbeda pada beberapa sintaknya saja. Untuk praktek kali ini kita akan mencoba untuk menggunakan bootstrap upcap ya, terutama jenis yang menu horizontal seperti ini. Jika menu yang vertikal sebenarnya juga ada. Menu vertikal itu menu sebelah kiri, sidebar ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, langkah awal yang harus kita lakukan adalah kita harus lihat dulu sintak dari upcapnya seperti apa, karena tadi kita menggunakan yang jenis horizontal, maka kita lihat yang horizontal dulu. Nah, seperti ini. Kemudian kita lihat dulu page source-nya. Jadi diklik kanan page source. Nah, akan keluar sintak-sintaknya ya, karena ini posisinya HTML, bootstrap itu HTML, maka dia bisa dilihat sintaknya dengan page source seperti ini. Yang perlu diperhatikan adalah pada bagian head. Nah, sebelah sini head. Di dalam head ini yang perlu kita lihat adalah file-file yang dibutuhkan oleh bootstrap ya. Jadi bisa dilihat di baris 19 ini, ternyata bootstrap upcap
dia membutuhkan 3 file CSS, yaitu bootstrap.min.css, icons.css, dan style.css. Sedangkan yang atas ini pada baris 16 ini untuk memunculkan grafik saja, dan yang atas ini hanya icon websitenya saja. Jadi intinya dia membutuhkan 3 file CSS di folder asset. Kita bisa lihat di folder asset ini ya. Kemudian kita geser ke bawah, paling bawah kita akan bisa melihat mulai baris 574 ada beberapa file JS ya. Bisa dilihat file JS-nya. Dia menggunakan jQuery.min.js, proper.min.js, bootstrap.min.js, seterusnya sampai sini. Pada baris 584 JS untuk memunculkan grafik Morris, ini tidak perlu dulu. Jadi intinya hanya di baris 574 dan 581 seperti ini. Nah, karena kita tahu filenya, maka kita harus punya file-file ini di dalam folder asset. Nah, kita bisa lihat ya path-nya, karena ini di dalam, bisa dilihat di path yang ini, template, upcap, layout, horizontal, index. Oke, kita buka htdoc-nya, kemudian template, ini, kemudian upcap, delete upcap. Nah, ini upcap, layout, horizontal. Nah, ini adalah bootstrap upcap yang jenis horizontal. Keseluruhan file ini hanya contoh filenya, tapi seluruh file yang digunakan oleh upcap akan tersimpan di folder yang namanya asset seperti ini. Ya, di sini. Jadi kuncinya adalah filenya di sini. Ini hanya contoh file-file yang dibuat di upcap. Karena kita tahu filenya di sini, maka kita bisa menggunakan untuk kebutuhan sendiri. Oke. Kita copy folder asset. Kemudian di dalam htdoc kita membuat sebuah folder baru yang namanya praktek 1. Kita paste di sini, file asetnya sudah tercopy. Kemudian kita bikin sebuah file namanya index.php. Kita bikin file index.php. Kemudian kita buka dengan script editor. Silakan menggunakan macam-macam. Ini yang saya gunakan adalah Visual Studio Code. Kita buka seperti ini. Oke, kemudian langkah berikutnya adalah kita membuat struktur HTML-nya terlebih dahulu ya. Saya copy biar cepat aja. Head, body ya, /body, ya seperti ini. Kita simpan terlebih dahulu. Kemudian kita kembali ke page source-nya tadi. Kita cukup copy yang ini, yang baris 19 sampai 21. Kita copy. Ini adalah lokasi file path dari file-file yang dibutuhkan oleh bootstrap jenis upcap. Kita bisa lihat di sini bahwa link href ini dibuang aja ya, jadi langsung ke folder asset. Belakang tidak perlu. Ini juga sama.
Kita sesuaikan seperti ini. Oke, sudah seperti ini. Jika sudah, maka kita akan mengakses file JS-nya di dalam body. Kita akses file JS-nya, bisa kembali ke page source lagi, kita lihat yang paling bawah. Kita arahkan ke script yang ini, kita copy. Baris 574 sampai 581 ya. Kita copy, paste di sini. Juga dengan posisi yang sama, kita ubah path-nya, kita sesuaikan, dia masuk folder aset. Kenapa kita harus sesuaikan? Karena memang folder asetnya satu lokasi dengan indeks, maka ini harus dihapus. Seperti ini. Kemudian Ctrl S, kita simpan terlebih dahulu. Sampai langkah ini, Bootstrap sebenarnya sudah terintegrasi dengan web yang kita bikin. Kalaupun ini dijalankan pada browser, localhost praktek 1, maka warnanya juga putih karena belum ada apa-apanya. Di dalam body belum ada komponen-komponen yang perlu dimunculkan atau ditampilkan sebagai interface. Kita belum bisa membuktikan bahwa ini Bootstrap-nya berhasil atau tidak. Ya, seperti itu. Caranya, kita coba untuk membuat sebuah komponen yang ada di dalam AppCap. Misal, saya bikin sebuah button. Kita pilih user, kita pilih yang ini ya. Contohnya button. Bagaimana sih kita membuat sebuah tombol di AppCap itu? Nah, ini disediakan banyak tombol, ada button tag, ada block button, checkbox button, ada online outline button, ada size, ada toggle start, dan seterusnya. Kita akan mencoba membuat tombol yang primary saja ini. Jadi kita membuat tombol primary seperti ini. Caranya bagaimana kita membuat tombol dalam Bootstrap, terutama jenis AppCap? Nah, kita harus tahu sintak untuk membuat tombol warna biru ini. Caranya tetap sama, kita buka page source-nya. Ini kita copy dulu untuk mempercepat pencarian. Semisal ini kita copy. Kemudian kita klik kanan view page source, kemudian kita searching yang kita copy tadi. Nah, di sini. Berarti tombolnya adalah di bawah sini. Ternyata untuk membuat sebuah tombol adalah button tipe button kelas btn, btn primary, wave effect, wave light, primary, tutup button. Nah, berarti untuk membuat tombol di dalam Bootstrap AppCap, dia membutuhkan kelas namanya btn. Kemudian btn primary ini untuk warnanya, wave effect, wave light untuk efek warnanya. Kalau secondary warna abu-abu, maka di sini bisa dilihat bahwa dia pakai btn secondary. Kalau warna merah danger ini, maka dia pakai btn danger. Ini berarti. Seperti itu caranya. Kita copy aja satu sintak, kita copy, kita paste di dalam body dari project yang kita bikin tadi. Kita paste, kita simpan, kemudian coba kita jalankan. Nah, ternyata muncul tombol primary berwarna biru seperti ini. Ini menandakan bahwa Bootstrap-nya sudah terintegrasi dengan baik, ya, seperti ini.
untuk ini. Kita akan mencoba lagi bentuk yang lain, semisal saya ingin membuat sebuah alert ya. Kita membuat sebuah alert hanya untuk membuktikan bahwa alert bisa diterapkan di project yang kita bikin. Semisal ini ada banyak alert ya. Ini yang basic, ini yang ada tulisan di internet, ini success message-nya, jadi keluar icon success. Kalau yang ini ada konfirmasi terlebih dahulu ya, dan seterusnya. Kita akan coba untuk membuat sukses dulu seperti ini. Kita lihat page source-nya. Tadi a success message ya, kita copy. Kita lihat dulu di dalam folder head, di tag head. Tetap pada Sweet Alert dia membutuhkan 3 file ini karena ini miliknya Bootstrap. Akan tetapi kita butuh sebuah file tambahan CSS yaitu sweetalert2.min.css. Ini CSS yang digunakan untuk membentuk sebuah Sweet Alert. Pastinya ada CSS, ada file JS-nya. Kita lihat di paling bawah. Ada file JS-nya. Ternyata dia butuh file JS ya. Ini 2. Tapi yang ini kayaknya hanya untuk settingan saja. Bisa kita lihat, new tab dulu. Oh ya, ini hanya untuk itu aja. Hanya untuk sintaknya saja. Sintak yang dilokalisir. Jadi sintak untuk tombolnya dia menggunakan jQuery on click function, jadi tidak ditempatkan di tombolnya. Jadi sebenarnya kita hanya butuh satu CSS dan satu file JS saja. Kita copy terlebih dahulu file yang ini, link yang ini kita copy. Kita paste di sebelah sini. Kita sesuaikan path-nya seperti biasa. Nah, ini. Kemudian kita copy file JS-nya. Ketutup tadi ya. Atau di sini. Oh, di sini. Sorry. File JS-nya kita copy. sweetalert2.min.js kita copy dulu, kita tempatkan di bawah, kita sesuaikan path-nya seperti ini ya. Kemudian kita tinggal membuat efek agar tombol itu kalau ditekan dia akan menjalankan Sweet Alert ya, kurang lebih seperti itu. Maka yang bermain adalah sintak JavaScript. Jadi di tombol ini kita beri ID btn coba, kemudian kita kasih on click. Jadi maksudnya adalah jika tombol sudah diklik dia mau ngapain, maka ini akan dilinkkan ke sebuah function di JavaScript. Misal on click tampilkan pesan. Jika sudah, maka di dalam JavaScript kita akan membuat sebuah function yang namanya tampilkan pesan. Seperti ini. Function tampilkan pesan.
Di dalam function tampilkan pesan, kita copy sintak asli dari ini ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Saya tata terlebih dahulu biar mudah dipahami. Kurang lebih seperti ini. Jadi kita menggunakan sintak namanya sval. Title adalah isi dari judul pesannya apa. Misal, selamat. Teks adalah isi dari pesan. Kalau yang ini judulnya, kalau ini pesannya. Tipe sukses ini yang membuat icon warna hijau tadi. Jika ingin warna orange warning, hijau sukses, info itu biru gambar tanda tanya, dan seterusnya. Nanti bisa dipelajari lebih lanjut. So cancel button adalah tidak sama dengan 0, maksudnya tidak muncul. Confirm button class dengan btn sukses, jadi warnanya warna hijau, tapi yang 3 ini tidak diperlukan. Kalau defaultnya ini bisa dihilangkan. Dan jangan lupa, ini yang sering terlupa, bahwa di paling belakang itu ada koma di setiap item, kecuali pada item yang paling terakhir tanpa koma ya. Ini titik koma. Jika sudah, kita simpan, kita coba terlebih dahulu. Kita refresh, kita coba. Nah, keluar selamat, saya telah klik tombol seperti ini. Oke, kita ulang lagi. Nah, seperti ini. Kita coba untuk modifikasi sedikit ya. Kita tidak menggunakan sukses, tapi kita menggunakan danger. Simpan, bagaimana hasilnya kita lihat. Oh, ternyata tidak ada tipe danger. Kita coba yang lain, error. Ctrl S, kita simpan, kita refresh. Ternyata dia menggunakan error, bukan danger. Jadi ikonnya keluar warna silang seperti ini. Sebenarnya ada banyak juga selain ini. Jadi ada success, error, question. Ini warna biru dan logo tanda tanya. Nah, tanda tanya ya. Ada info. Kita coba. Nah, info seperti ini, atau warning. Kita coba warning. Nah, tanda seru ya. Jadi intinya adalah saat kita ingin mengintegrasikan Bootstrap ke dalam web yang akan kita bikin, maka kita harus tahu terlebih dahulu Bootstrap tersebut menggunakan file apa dan lokasinya di mana. Ya, seperti itu. Jika sudah tahu, maka kita tinggal membuat path untuk mengakses file tersebut. Kalau CSS di dalam head dan JS di dalam body seperti ini kurang lebihnya. Ini sudah bisa digunakan untuk mengintegrasikan Bootstrap. Dengan bukti seperti tadi, kita udah bisa bikin tombol, kita udah bisa bikin switch alert ya, switch alert seperti ini. Baik,
Mungkin cukup sekian video tutorial kali ini, nanti kita akan ketemu di video tutorial berikutnya.